Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 24 Agustus 2021. Kita merayakan Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Selamat pesta nama untuk lingkungan San Barto, juga umat Allah yang mengambil nama pelindung Santo Bartolomeus. Rasul Bartolomeus tidak selalu tampil seperti Rasul Petrus dalam kitab suci. Nama Bartolomeus hanya muncul 4 kali dalam perjanjian baru. 3 kali namanya disebut dan terjadi dalam momen yang sama, yaitu saat Yesus memanggil ke-12 muridnya. Sementara, satu momen lagi Bartolomeus dikisahkan sebagai murid yang naik ke ruang atas atau senakulum menjelang peristiwa Pentakosta yang dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul. Nama Bartolomeus berakar dari kata Arab Bartolmai yang berarti anak si Tolmai. Tolmai artinya adalah petani. Ia berasal dari Kana yang berprofesi juga sebagai seorang petani. Bartolomeus selalu dia disandingkan dengan Rasul Filipus. Dan dalam Injil Yohanes, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang disandingkan bersama dengan Filipus, namanya adalah Nathanael, bukan Bartolomeus. Inilah yang terkadang membuat kita bingung, karena dalam kitab Yohanes disampaikan seorang murid yang berasal dari Kana di Galilea yang namanya Nathanael. Saudara-saudari, tidak usah bingung, karena kedua nama ini menunjuk pada pribadi yang sama, yakni Rasul Bartolomeus yang masuk dalam kelompok 12 Rasul. Bartolomeus dipuji oleh Yesus sebagai orang Israel yang sejati karena tiada kepalsuan dalam dirinya. Sebagaimana firman yang akan kita renungkan hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Almarhum Chrisye pernah mengatakan demikian dalam nyanyiannya, "Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan
tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Ada yang asli, ada juga yang imitasi alias tiruan atau KW. Damai yang Allah karuniakan kepada kita adalah damai yang sejati. Berbeda dengan damai-damai yang dunia berikan kepada kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat inspiratif dan indah. Filipus dan Nathanael adalah orang Yahudi yang saleh. Mereka mempelajari Taurat dan berdialog guna memperkaya kasada iman. Di awal dialog, Filipus berkata kepada Nathanael, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Nathanael dalam dialog itu menjawab begini, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Praduga ini hampir membuat dialog terhenti. Namun ajakan Filipus yang mengatakan, "Mari dan lihatlah," diterima oleh Nathanael. Alhasil Nathanael pun terbuka dan mengungkapkan kesejatian imannya dengan mengatakan, "Rabi, engkaulah anak Allah, engkau Raja Israel." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ketidaktahuan, tidak mengenal dengan seksama, membuat orang tidak akan mampu untuk punya perasaan yang lebih dalam. Ajakan Filipus, "Mari dan lihatlah," merupakan undangan bagi kita untuk mengenal Yesus secara lebih dekat. Stop dengan segala prasangka yang membawa prahara. Jangan lagi kita saling menista, melain hiduplah bersaudara. Inilah ungkapan iman yang sejati. Jangan jadikan iman sebagai imitasi atau hiasan belaka, karena kita tidak mampu hidup bersaudara. Semoga semakin kita beriman, semakin pula kita hidup bersaudara. Dan semakin kita bersaudara, maka kita akan semakin dimampukan untuk berbela rasa. Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.